Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 822. Saya persilahkan Pak Yehuda untuk membacakannya. Baik Pak, dari seorang perempuan berusia 17 tahun, single tinggal di Semarang. Shalom Om Eras, belakangan ini saya selalu merasa gelisah tentang suatu hal. Saya sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Truth ID. Saya juga selalu berdoa kepada Tuhan agar menuntun saya keluar dari permasalahan ini. Walaupun seperti itu, saya masih merasa gelisah. Apakah ini menandakan kalau saya belum mempunyai iman yang kuat? Dan apa yang harus saya lakukan agar saya tidak gelisah? Terima kasih Om Eras, Tuhan Yesus memberkati. Umurnya 17 tahun. Kamu punya masalah nak yang tidak kamu ungkapkan di dalam tulisan ini. Saya tidak bisa mengatakan jangan gelisah, berdoa saja. Itu tidak bijaksana dan tidak tanggung jawab. Kamu akan didampingi oleh konselor kami. Saya kira cukup itu. Ya, oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 57 tahun, menikah, tinggal di Sulawesi Utara. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Eras yang sudah menjawab pertanyaan saya di Abam ke-800. Pak Eras sungguh luar biasa bersedia menjawab semua pertanyaan di Abam sampai sesi ratusan ini, bahkan bisa capai ribuan nantinya. Pak Eras, di hari-hari ini hidup makin berat, jiwa terasa penat, pergumulan seakan tiada henti. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus merubah manusia kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Berbalik dengan sepenuh hati, mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Pengajaran Logos Pak Eras hadirkan yang untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya, tapi tidak mudah merubah pengajaran yang telah berpuluh tahun berbeda pemahaman. Yang pasti kebenaran terbit seperti fajar di pagi hari. Kiranya Bapa yang adil dan bijaksana itu menjaga Pak Eras tetap sehat agar dapat menyampaikan terus kebenaran dengan semangat dan roh yang menyala-nyala. Terkait dengan Logos, apakah boleh saya dikirimi risalah-risalah Logosnya Pak? Karena sudah cukup banyak sharingnya. Dan mohon izin apakah boleh saya perbanyak dan dibagikan kepada orang lain Pak? Satu lagi yang mengganjal di hati. Di akhir-akhir ini sudah mulai muncul bahkan seperti viral itu LGBT karena di sebagian negara lain dilegalkan. Betul ya Pak? Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat Pak Eras tentang hal ini? Dan bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak sejak dini supaya tidak terpengaruh hal tersebut? Mengingat mudah sekali anak-anak sekarang melihat pemandangan tersebut baik via media sosial ataupun melihat langsung di jalan-jalan. Karena mereka sekarang sudah tidak malu lagi tampil di depan umum Pak. Demikian dari saya Pak Eras, mohon maaf jika cukup panjang. Allah Bapa dan Tuhan Yesus memberkati Pak Eras beserta keluarga dan tim pelayanan yang setia. Yang pertama, risalah mengenai Logos, mengenai kenosis harus dikirim ke Bapak ini. Ya. Risalah mengenai Logos, saya dengan Pak Yehuda sedang menggarap mengenai Alfa Omega dan bab sebelumnya kita harus lempar. Ya. Nanti kita tanya Sekpus bagaimana cara merilis supaya semua orang bisa membaca. Oke. Lalu mengenai LGBT ini menjadi persoalan kita bersama. Sungguh, dulu saya pertama ke Amerika, saya lihat ke Australia, lihat wanita berjumpa dengan wanita di ruang publik ya, berani ya. Saya bingung tuh waktu itu. Sekarang udah merambah ke seluruh dunia. Bahkan di TikTok katanya ada itu ya. Nah, kita tidak bisa menghadapi ini dengan cara manusia. Harus minta pertolongan Tuhan. Nasihat saya kepada jemaat adalah hidup suci. Menjadi kekasih Tuhan. Kita memancarkan terang dan kesaksian buat anak-anak kita, buat orang lain. Dan kita menyelamatkan mereka. Hanya Tuhan yang bisa menolong dalam suasana ekstrim seperti dunia kita hari ini. Pengaruh jahat luar biasa lewat berbagai media, lewat berbagai sumber. Ya, hanya Tuhan yang bisa tolong. Jadi saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayo kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 45 tahun, sudah menikah, tinggal di Bogor. Shalom Pak Eras, Bapak rohani kami yang baik, beserta tim Abam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dengan ini tidak mengajukan pertanyaan pribadi. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Tim musik GSKI sudah mengirim link lagu-lagu karya Pak Eras ke saya.
Selanjutnya, apakah di Palangkaraya ada buka sekolah TK dan SD? Ada teman saya pendeta di pedalaman minta tolong saya bertanya ke Pak Eras, apakah boleh titip 2 orang anaknya bersekolah di sekolah yang dibangun GSKI di Palangkaraya? Demikian Pak, terima kasih. Tuhan berkati selalu Bapak dan tim Abang. Ya, di Palangkaraya ada sekolah SD, SMP, SMA. Ya. Dan untuk SMP, SMA kami menyediakan asrama. Tapi untuk SD saya tidak tahu ya apakah ada asramanya. Biasanya istri saya yang in charge di sini. Di sana ada pendeta, ada kepala sekolah. Tapi saya akan mempertimbangkan kalau ada tadi SD ya. TK dan SD. TK SD masih kecil ya. Ya. Apakah tidak ada sekolah di lingkungan pendeta ini? Sebab kalau masih TK SD sebaiknya bersama orang tua atau seharusnya bersama orang tua. Tapi kalau sudah SMA, nah paling kecil SMP mungkin bisa dilepas jika ada mentor pembina asrama yang baik. Di Palangkaraya kami memiliki sekolah ini. Pasti kami membantu. Nanti coba dihubungi ya. Apa yang bisa dibantu ya. Kalau TK SD sebaiknya dekat orang tua, masih kecil. Kalau SMA, nah itu Anda bisa kirim ke Palangkaraya. Atau untuk SMA tahun depan kami membuka sekolah di Medan. Sekolah menengah. Ya, untuk lulusan SMP. SMA, tapi hanya jurusan IPS saja. Dan kami juga punya asrama di situ. Di Medan, di gereja yang dikembalakan pendeta Yustan Silaban. Kami sedang membangun gedungnya ya, lantai 3 untuk asrama dan sekolah. Oke, Tuhan memberkati. Terus Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 30 tahun, mahasiswa, tinggal di Semarang. ya, Shalom Pak Eras, maaf karena kali ini banyak pertanyaan Pak. Namun di sini saya memahami dan menerima pengajaran logos dan kenosis yang Bapak Eras ajarkan. Namun ada yang ingin saya tanyakan mengenai beberapa kata yang pernah Bapak gunakan saat menyampaikan seri logos atau kenosis. Pada saat itu Bapak menggunakan kata zat yang hendak menunjukkan eksistensi Yahweh. Di situ saya googling dan searching mengenai penggunaan kata itu. Kata itu berasal dari bahasa Arab, di mana agama lain menunjukkan hal tersebut sebagai eksistensi dari Allah mereka. Selama saya Kristen tidak pernah saya dengar kata zat itu digunakan. oke, sebentar. Saya juga kaget juga membaca pertanyaan ini. Apakah saya menggunakan zat itu untuk Allah Bapa? Atau saya mengutip? Saya sendiri juga tidak menggunakan kata zat. Hampir tidak pernah. Pak Yuda saya kira tahu. Saya hampir tidak pernah menggunakan kata zat. Sedangkan kata hakikat itu sendiri juga saya jarang menggunakan. Dan saya memiliki pengertian lain untuk kata hakikat. Oke, teruskan saya jawab lagi. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, mengapa Bapak menggunakan kata tersebut? Apakah Bapak setuju dengan kata zat itu? Saya tidak setuju. Tetapi nanti saya akan pelajari lagi kapan saya mengucapkan kata itu dalam konteks apa. Zat itu, ya. Atau saya sedang mencari padanan kata hakikat. Sebab yang saya pahami Allah itu tidak ada duanya. Allah tidak punya sesama. Kalau ada zat, ada hakikat, harus dipahami dengan benar. Ya. Jadi tidak ada Allah yang sejajar dengan Allah Bapa. Kalau dikatakan apakah Yesus itu Allah? Jawabnya 100% ya. Yesus adalah Elohim. Sama seperti Bapa adalah Elohim. Tetapi Yesus bukan Elohim yang sejajar dengan Yahweh. Itu yang bedanya saya dengan banyak orang. Tapi dia Elohim. Sebab dia menerima kuasa di surga dan di bumi. Elohim itu artinya apa yang harus dipahami? Ya, oke. Nanti saya jelaskan dalam penjelasan lengkap. Ya, terus. Karena saya sedang mencari persamaannya, persamaan kata zat itu dalam bahasa Ibrani dan belum menemukannya. Jika setuju, bolehkah sedikit bocoran dari Bapak mendapatkan kata tersebut dari mana? Karena saya tahu Bapak punya banyak referensi untuk menggali Alkitab dengan software yang Bapak miliki dengan ratusan ribu buku di dalamnya. Terima kasih, cerdas ya. Coba nanti juga saya selidiki kata zat ini. Ya, terima kasih untuk PR-nya. Nanti juga akan saya selidiki kata zat ini
apa ya? Zat itu bisa berarti unsur inti ya. Unsur inti dalam sesuatu. Itu ya. Ya. Nah, jadi kalau Allah itu esa, tidak ada yang menyamai dia. Kalau yang saya pahami kata hakikat itu ya, ousia ya. Itu juga dimiliki oleh Yesus. Amin. Tetapi artinya moralitas kesucian. Kita pun juga punya kodrat ilahi. Ya. Itu bisa juga berarti hakikat kalau saya memberi pengertian. Tetapi tidak sama kita dengan Yesus. Yesus itu Tuhan, Raja Allah. Ya, tidak sama dengan kita walaupun sama-sama memiliki kodrat ilahi. Punya moralitas kesucian. Yesus dengan Bapa sama punya hakikat moralitas kesucian. Tapi Bapa Yahweh bukanlah Yesus. Oke? Nah, ini nanti akan saya jelaskan dalam penjelasan monoteisme Alkitab. Atau Trinitas yang Alkitab, yang Biblika. Oke, saya kira cukup ya. Cukup, Pak. Oke, teruskan. Yang kedua, Pak, lalu saya menjadi bertanya apakah Allah kita dan Allah mereka sama? Kalau sama, apa alasannya? Dan pasti akan menimbulkan pertanyaan lain. Misalnya, masakah Allahku begitu? Jadi karena konsep Allahnya beda, kita tidak bisa bilang sama. Karena konsep beda, Allah yang diyakini mereka dengan Allah yang kita yakini itu beda. Apalagi Allah kita mengutus putranya Yesus untuk menjadi gambar Allah, representasi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau ditanya apakah Allahnya orang Kristen dengan Allahnya tetangga itu sama? Tidak sama. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh mereka itu Allah yang sama dengan kita karena akarnya sama-sama adalah Allahnya Abraham. Itu masalahnya. Jadi mungkin yang dimaksud sama, tapi kita tidak mengatakan sama karena konsep pengertian tentang Allah yang dipahami mereka beda dengan kita. Jadi kalau ditanya apakah sama? Tidak. Tapi mungkin yang dimaksud sama. Tapi tidak sama ternyata. Oke, terus. Lalu tahta siapakah yang diinginkan iblis ketika ia menjabat sebagai Lucifer? Apakah duduk tahta yang maha tinggi itu tahta Yahweh? Bukankah itu benar-benar tidak masuk akal? Dalam artian harusnya iblis tahu tidak akan bisa menggapai tahta itu. Iya, dulu waktu saya masih Trinitarian, saya memandang iblis jangan-jangan mengendaki tahtanya Yesus. Ternyata bukan. Tahta di sini maksudnya kedaulatan. Iblis tidak mau dibawahi oleh siapapun. Nah, itulah pemberontakannya. Beda dengan Yesus yang sudah mencapai morfe, tidak punya dosa, punya semacam keadaan yang baik ya, morfe. Tapi dia tidak berpikir untuk mengambil dengan paksa kesetaraan dengan Allah. Jadi bukan dari Allah mengosongkan diri jadi manusia, bukan. Kalau begitu kita tidak bisa teladani, tidak bisa kita contoh. Karena kita tidak pernah jadi Allah. Miliki pikiran perasaan Kristus, teladani dia. Itu bukan dari Allah mengosongkan diri jadi manusia. Tidak match dengan kalimat miliki pikiran perasaan Kristus atau teladani hidupnya. Yang benar Yesus bertumbuh mencapai morfe, keadaan serupa dengan Allah. Tapi dia tidak berusaha untuk merampas, untuk mengambil dengan paksa kesetaraan dengan Allah. Nah, itulah hebatnya. Ya, dia mau tunduk di bawah otoritas Allah Bapa. Lucifer mau punya kerajaan sendiri. Itu masalah. Lucifer tidak bisa melawan Allah yang tidak kelihatan. Tapi dia bisa melawan dengan cara tidak nurut. Dia pengen punya kerajaan sendiri. Jadi jangan berpikir Lucifer itu mau masuk neraka. Tidak ada yang mau masuk neraka. Lucifer pun ingin masuk surga. Ingin punya surga. Tapi rajanya dia sendiri. Itu masalahnya. Dengan kerajaan sendiri. Tidak boleh. Maka Yesus mengajarkan kita datanglah kerajaan. Bukan kerajaan kita sendiri. Oke, teruskan.
Berikutnya Pak, jika demikian kisah Yesus apakah sama jadinya dengan kisah mitologi Yunani di mana dewa mencintai manusia hingga punya keturunan? Saya mengerti bahwa Yesus adalah corpus delicti. Lalu apakah roh Yesus itu roh Allah atau roh dari Allah Pak? Karena Bapak dulu membedakan kita dengan Yesus hanya pada dua unsur tersebut. Ya, sebenarnya yang paling unik itu dua manusia, Adam dan Yesus. Dua-duanya memiliki roh dari Allah, bukan roh Allah. Roh dari Allah. Ya, ada roh Adam, ada roh Yesus. Nah, Yesus bukanlah Allah Yahweh, bukanlah roh Allah. Yesus pribadi. Ya. Pribadi anak Allah. Roh Yesus bukan roh Allah, tapi roh dari Allah. Nah, mengenai dewa mencintai manusia lalu punya keturunan, itu yang justru saya tentang. Tidak ada begitu. Seakan-akan Yesus itu penjelmaan dari satu pribadi yang ada sebelumnya. Tidak jelas di Alkitab. Seandainya benar itu, seandainya benar, Yesus ketika menjadi manusia itu manusia 100%. Benar-benar manusia 100%. Jadi pengertian selama ini, Yesus itu penjelmaan Logos. Logos itu menunjuk firman Allah, metonim Allah, atau Allah sendiri. Yesus itu anak Allah yang diperanakan oleh Allah, mengenakan Logos, sampai menjadi sang Logos. Tapi bukan penjelmaan secara mistik. Proses sampai ia kepenuhan Allah. Maka di Alkitab dikatakan, ya Logos itu menjadi daging, bukan jadi manusia. Oke? Jelas ya? Mungkin masih bingung, tapi coba ikuti penjelasan saya mengenai Logos, tentu lengkap. 42 sesi, lalu saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu 5 menit, 10 menit. Oke, teruskan. Ini pertanyaan kelima dan keenam. Satu paket buku yang Bapak terbitkan, berapa banyak yang perlu Bapak revisi lagi? Karena saya ingin membeli buku yang saat ini bisa dikatakan fix, walaupun nanti ada revisi yang cukup signifikan. Lalu yang keenam, bolehkah saya mendapatkan buku Doktrin Tritunggal yang lama Pak? Walau sudah tidak diterbitkan lagi, namun saya membutuhkan hal tersebut untuk komparasi dengan kenosis dan logos nantinya. Saya butuh buku tersebut juga untuk komparasi dengan doktrin Tritunggal yang lain, karena saya juga perlu banyak menjelaskan kepada jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berapa usianya ini? Usianya tadi 30 tahun, Pak. Wah, ini cerdas nih ya. Yang pertama yang mau direvisi, saya juga tidak tahu berapa banyak. Tapi kalau yang menyangkut Tritunggal, menyangkut Roh Kudus, menyangkut Kristologi, pasti. Kalau keselamatan mungkin kurang, corpus delicti mungkin kurang. Tapi saya khawatir ada beberapa kalimat yang masih bersifat trinitarian yang harus saya revisi. Lalu mengenai buku yang kami mau berikan nanti biar dihubungi Pak Yehuda. Ini beliau perlu pelayanan khusus, ya. Ya, tapi saya salut ya. Tapi Anda orang cerdas dan baik, kami akan memberi penjelasan, akan memberikan trait khusus untuk saudara. Masih muda, mantap. Ya, kalau kamu sudah punya S1, kau bisa ambil S2 di STT Ekumene. Oke? Oke, nanti dihubungi ya. Oke? Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 33 tahun, sudah menikah tinggal di Surabaya. Shalom, saya mau bertanya perihal Lukas 14 ayat 26. Apa yang dimaksud membenci dalam ayat tersebut? Terima kasih, God bless you. Nah, kalimatnya itu, barang siapa tidak membenci ayahnya itu ya, ibunya itu ya. Coba dibaca. Ayat ke-26 Lukas pasal 14. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci di situ bukan bermaksud mengupayakan kecelakaan. Biasanya kalau membenci ada upaya mencelakakan. Membenci di situ artinya mengabaikan objek-objek ini demi cintanya kepada Yesus.
karena keterikatan, ketertarikan, keterpikatan cinta kepada Tuhan, sehingga tidak terikat dengan yang lain. Dengan kalimat lain, mencintai orang yang harus kita cintai pada proporsinya. Dan itu bisa merupakan hal yang tidak disukai. Biasanya ada orang-orang, baik istri, orang tua mau diistimewakan sedemikian rupa. Apapun dituruti, tapi tidak. Bagi orang Kristen, Yesus yang harus dituruti lebih dari orang tua. Misalnya orang tua berkata, kamu jangan jadi Kristen. Itu bisa ditolak demi Yesus. Jadi membenci orang tua dong? Boleh. Tapi tidak mengupayakan kecelakaan. Betul? Ya. Suami berkata kepada istri, kamu kalau masih Kristen, awas kamu. Saya pukul kamu. Tetap Kristen biarpun dipukul. Itu membenci. Ya. Itu maksudnya. Ya. Oke, jelas ya? Itu maksudnya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 56 tahun, menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Erastus. Begini Pak, suami saya dari COVID mengenal pemahaman agama atau mengikuti pemahaman agama dari satu gereja yang tidak mau mengucapkan Yesus. 3 tahun lagi rapture. Saya bingung dengan suami saya Pak. Ya, nggak usah bingung, memang dia sudah dibingungkan ya. Kamu jangan bingung ya. Jadi begini, yang kamu lakukan tetap teduh, tenang, jangan mengajak berdebat. Seakan-akan itu bukan masalah, seakan-akan. Supaya rumah tanggamu tetap jalan. Dia punya anak nggak? Umur berapa? Enggak disebutkan usia 56 tahun. Oh, udah pasti punya anak, mungkin cucu. Diam saja. Tunjukkan kehidupanmu yang agung dan mulia. Sebab ajaran yang benar melahirkan, mengkondisi, membentuk, membangun, memproduksi manusia yang baik. Dan kebaikannya itu sempurna. Jadi tunjukkan buah kehidupan yang sempurna. Dan itu menjadi kesaksian. Ya, saya kira itu saja. Nggak usah bingung. Jalani hidup. Ya, ikut terus Truth ID, doa bersama saya. Saya akan bimbing Anda. Saya akan bimbing ibu, ya, wanita ya. Iya. Dan biar nanti bapak atau suamimu akan sadar bahwa apa yang dia jalani tidak tepat. Tunggu 3 tahun, Tuhan Yesus datang belum, ya. Ya. Jangan-jangan belum 3 tahun ada di antara kita sudah meninggal, ya. Oke, teruskan. Ya, baik Pak. Berikutnya dari seorang wanita berusia 62 tahun, menikah, tinggal di Bogor. Ya. Shalom Pak Eras, apakah saya bisa mendapatkan buku kenosis Pak? Karena selama saya mengikuti seminar Logos, pemahaman saya tentang Tritunggal menjadi mudah dimengerti Pak. Kalau membeli buku kenosis di mana ya Pak? Terima kasih Pak, sehat selalu. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan keluarga, juga untuk tim Abang. Tuhan Yesus memberkati. Buku kenosis sudah selesai ya, nak? Coba hubungi Bu Esther karena ini sering ditanya orang. Harus segera ya. Oke. Baik, kami akan hubungi nanti untuk buku kenosis. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 46 tahun, menikah, tinggal di Jawa Timur. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang saya hormati. Shalom Bapak Pendeta Erastus, anggap sebagai mentor saya dalam belajar mencintai Bapa Elohim Yahweh secara benar. Dan pengajaran Bapak sangat-sangat mengubah saya secara pribadi. Karena saya dulu mudah marah, mudah tersinggung, mudah gerusa-gerusu kalau ambil keputusan. Dan puji Tuhan, saya sekarang sudah banyak berubah dengan cara hidup saya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Bapak Pendeta. Ini pertanyaan saya sudah berjanji untuk hidup suci sampai dalam pemikiran menganggap semua orang itu benar, agar saya tidak menilai orang dengan sembarangan. Stop. Jangan menganggap semua orang benar. Harus punya kepekaan menilai orang. Orang ini benar, orang tidak benar. Tetapi di dalam hati saja. Maksudnya saya tidak curiga. Itu boleh. Jangan mencurigai orang yang saudara tidak tahu dia jahat atau tidak. Tapi jangan menganggap semua orang itu benar. Jangan menilai semua orang itu benar. Oke. Dan saya sekarang ada masalah kesalahpahaman dengan suami sebagai berikut. Saya mempunyai ibu yang tinggal sendirian di kota lain yang berjarak 4 jam dari kota saya tinggal. Saya 4 bersaudara tinggal di kota yang sama, sedang ibu saya sendirian di kota kelahirannya. Waktu ibu saya sakit, saya tergerak untuk merawat sementara di rumah ibu saya. Jadi saya meninggalkan anak dan suami kurang lebih 2 minggu.
karena saudara saya yang lain tidak bisa menjaga ibu saya dengan alasan kesibukan. Suami tidak hanya memberi izin 1 minggu, tapi karena saya merasa kasihan ibu saya dalam kondisi lemah, demam tinggi, dan usia sudah 76 tahun. Saya merasa kasihan, akhirnya saya melanggar kata-kata suami. Oh, jadi suami tidak memberi izin 1 minggu maksudnya? Iya. Tapi dia lebih ya? Terus? Lebih, ya. Jadi saya merawat ibu sampai 2 minggu, dan itu pun ibu saya masih lemas, belum mau makan banyak. Akhirnya suami saya marah besar, terus datang ke kota ibu saya dengan mengatakan kalau saya diceraikan, dan saya melihat kondisi ibu saya yang belum sehat. Hati saya menangis, sangat sakit, dan akhirnya membuat saya bersikap dingin ke suami. Oh ya, Bapak Pendeta Erastus, kebiasaan suami saya kalau marah dengan saya karena saya tidak menurutinya, pasti kata cerai yang keluar dari mulutnya. Dan itu sudah dari awal menikah, sampai pernikahan saya sudah berumur 23 tahun, tetap kata-kata itu yang keluar. Dan juga dengan kata-kata yang lain yang sangat menyakitkan. Tetapi saya selalu memohon maaf kepada suami karena untuk menghindari dari pertengkaran, dan suami kalau sudah marah pasti mendiamkan saya berhari-hari. Pertanyaan saya, Stop. Ya, Umurnya berapa tuh? usianya 46 tahun di Jawa Timur. Anak udah? Anaknya tidak disebutkan ya pasti ya. Biasanya udah punya anak ya? Ya. Oke. Ini suami ini kejam ya, sadis, bengis. Ya. Ini manusia yang belum jadi manusia, ya. Belum utuh jiwanya. Oke deh, teruskan. Pertanyaan saya, salahkah saya kalau hati saya merasa sakit hingga saya merasa sangat kecewa, akhirnya membuat saya tidak bisa mesra lagi dengan suami? Iya, sulit mesra. Iya, ini banyak pria begitu. Sembarangan ngomong, lalu malam harinya mengajak tidur, jahat ya. Laki-laki itu bukan jahat tapi jahat ya. Tuhan marah loh terhadap pria-pria seperti ini. Terus Tiap hari saya minta ke Tuhan, pulihkan hati saya agar dihilangkan dari kekecewaan ini. Apalagi kalau saya mau ikut pelayanan, pasti sebelum pelayanan ada saja masalah sama suami yang akhirnya membuat hati saya sedih. Kenapa mau ikut pelayanan saja kok tidak bisa dalam keadaan damai dalam hubungan dengan suami? iya, kuasa gelap pasti mengganggu. Sehingga saya merasa belum layak ikut pelayanan di gereja di mana saya beribadah. Tolong nasihatnya ya Bapak Pendeta Erastus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya memberitahu bahwa semua ini akan berakhir pada waktunya. Tetapi keputusan Anda menikah dengan dia itu harus saudara bayar harganya. Ya begini harganya. Anda sudah ada di track yang benar dan sedang berjuang di situ. Dalam teropongan saya Anda sudah di track yang benar dan sedang berjuang di situ. Saran nasihat saya, jangan banyak bicara. Diam. Pokoknya jangan banyak bicara, diam. Nanti Tuhan akan tolong saudara untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tuhan akan mengakhirinya. Ya. Jalani saja. Rumusnya bisa dilewati. Oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.